Ya, bersama saya lagi Wirayuda Alam, kita bicarakan education kali ini yaitu tentang manajemen. Ketika ngomongin manajemen tentu ada hal yaitu tentang how to manage, how to mengelola. Bagaimana mengelola dari proses perencanaan merchandising itu sendiri. Karena ketika ngomongin proses mengelola, tidak hanya mengelola manajemennya saja secara SDM, tapi production-nya, distribusinya, merchandising-nya itu menjadi hal yang paling penting dari sisi sektor retail. Nah, ketika ngomongin manajemen merchandising adalah di mana merchandising itu adalah proses retail itu berusaha menawarkan barang dagangannya dalam jumlah yang tepat, dalam waktu dan tempat yang tepat pula untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya sehingga meningkatkan proses penjualannya. Nah, ketika ngomongin manajemen merchandising ada beberapa aktivitas atau kegiatan dan yang bisa diukur. Pertama, menganalisa tren pasar. Manajemen merchandising harus tentunya harus bisa menganalisa tren pasar apa yang dibutuhkan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Tapi juga tidak hanya itu, manajemen merchandising juga berkonsentrasi untuk menganalisa data penjualan. Oh, penjualan ini menurun karena faktor ini. Oh, penjualan ini meningkat karena faktor ini. Sehingga analisa data penjualan juga menjadi output yang paling penting dari manajemen merchandising itu sendiri. Dan yang ketiga, membuat penyesuaian yang terkait tentang merchandising itu sendiri juga tentunya. Ini beberapa kegiatan yang dilakukan oleh manajemen merchandising. Merchandising sini tentu poin-poin 3 hal itu menjadi output yang krusial dan harus dilakukan oleh divisi atau tempat atau merchandising yang didesain. Ini beberapa organisasi, contoh organisasi pembelian retail, ada beberapa departemen, artinya kompleksitas merchandising dari organisasi itu cukup tinggi dan cukup banyak. Ada buyer, ada divisi marketing, ada divisi keuangan. Dari proses organisasi ini dalam proses pembelian retail, artinya saya menjelaskan bahwa proses organisasi ini saling connecting antara satu divisi dengan yang lain, dan tentu di level merchandising juga beriringan dan bersinergis dengan divisi-divisi lainnya. Nah, proses perencanaan merchandising juga melakukan ada beberapa hal, yaitu salah satunya forecast kategori sales, sehingga proses merchandising harus bisa melakukan forecasting, prediksi, kategori penjualan yang pas pada bulan ini dan waktu ini dan pelanggan yang ini juga menjadi hal yang paling penting. Kemudian development assessment planning, melakukan planning terhadap pengembangan yang harus dilakukan. Oh, divisi ini harus dikembangkan, barang ini harus di-develop, barang ini harus diperbarui, itu juga harus dilakukan. Kemudian ada development plan for managing inventory, pengembangan dari manajemen inventory-nya, pergudangan penyimpanan barangnya juga harus di-manage. Terlalu banyak barang yang ada di gudang tentu tidak bagus, tetapi ketersediaan barang ketika barang itu laku kemudian di stok di gudang tidak ada, itu juga tidak bagus. Artinya manajemen inventory-nya harus dilakukan, produk mana yang harus ada dan standby untuk stok yang ada, dan barang mana yang tidak terlalu laku atau lakunya cukup lama dikurangi sehingga bisa menyiapkan ruang bagi barang yang perputaran cepat dan masyarakat atau pelanggan belinya memang dibutuhkan. Sehingga manajemen inventory juga harus dipertimbangkan dan diperhitungkan. Selanjutnya ketika hal itu juga tentu memikirkan bagaimana mengalokasikan barang yang ada di masing-masing store. Itu juga harus dilakukan oleh merchandising. Alokasi-alokasi barang harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dan dikalkulasikan. Karena kadang-kala meskipun produknya sama, tapi di toko A atau B atau 1 dan 2, justru barang yang A kemudian ingin distribusikan, justru di toko A itu, di toko 1 justru penjualan produk A tidak signifikan, tapi di toko 2 produk A cukup signifikan. Atau begitu pula sebaliknya, ketika produk B di toko 1 signifikan, sedangkan di toko 2 barang B tersebut tidak signifikan. Hal itu tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, dari sisi lokasi, pelanggan, tempat pelayanannya, situasi tempat penjualan store-nya juga berpengaruh, meskipun ada standarisasi yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Sehingga hal itu menentukan bagaimana
forecasting alokasi barang di masing-masing store itu menjadi hal yang cukup krusial dalam menentukan inventory dan alokasi yang pas dan sesuai. Kemudian terakhir, monitoring dan evaluasi masing-masing performa masing-masing toko itu juga harus dilakukan oleh manajemen merchandising. Analisa, prediksi, merchandise store yang seperti ini dengan tipikal lokasi ini dan tipikal loyalitas pelanggan yang seperti ini harus dilakukan treatment ini, promosi ini, dan pelayanan yang seperti apa. Ini menjadi hal yang paling penting dari menentukan desain merchandising itu sendiri. Sebenarnya ketika melakukan manajemen merchandising di sektor manapun tentunya, melakukan forecasting itu juga menjadi hal yang suatu keharusan yang harus dilakukan di level manajemen, khususnya di bidang retail. Analisa forecasting yang semakin mendekati presisi dengan kenyataan dan rasional dan logis itu menjadi analisa yang harus jadi acuan dan pertimbangkan dan diperhitungkan tentunya dari sisi forecasting itu sendiri. Ketika ngomongin forecasting, kita harus memahami beberapa hal. Salah satunya dari siklus produksi itu sendiri. Barang ini butuh siklus produksi berapa lama untuk sampai di toko dan sampai di pelanggan. Kemudian kedua, mengumpulkan data analisa penjualan dan perbandingan produk. Sehingga hal ini bisa meminimalisir untuk produk itu tidak overstock dan berkompetisi dengan barang yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu sengit sehingga tidak ada perang harga atau ketersediaan barangnya semakin kompleks atau semakin banyak. Itu juga harus dipikirkan atau harus diperhitungkan dalam melakukan forecasting. Kemudian tentunya ketiga, melakukan teknik statistik yang pas dari melakukan proyeksi penjualan, karena melakukan proyeksi penjualan ketika menggunakan tools dan analisa statistik yang bukan salah tapi kurang tepat akan berimplikasi kepada forecasting yang tidak sesuai dengan prediksi yang ingin diharapkan atau yang prediksi yang pas sesuai dengan kenyataan di masa depan. Kemudian keempat, tentu harus bekerja sama dengan vendor dalam rangka mengkoordinasikan produk dan barang-barang dagangannya untuk supply chain-nya sesuai dan tercapai dari sisi waktu, tempat, maupun harga yang sesuai dari yang ingin dijual oleh perusahaan tersebut dan bisa ditangkap oleh pelanggan sehingga timbul loyalitas yang pas. Ini beberapa hal yang harus dipikirkan dari sisi manajemen merchandising untuk melakukan forecasting. Ada juga perencanaan assortment produk, yaitu ada variasi, ada assortment produk dan ketersediaan barang. Ini beberapa aktivitas yang harus dilakukan oleh perencanaan assortment produk. Variasi di sini tentu menjadi penting. Tapi terlalu banyak variasi juga menjadi beban. Ketika variasi terlalu banyak variasi produk tentu akan menjadi beban. Ketika beban itu, kenapa kemudian saya katakan menjadi beban? Variasi makin banyak memang diinginkan oleh customer. Tapi ketika variasi yang terlalu banyak, customer tidak bisa menggrab, maka itu akan menjadi beban bagi perusahaan, beban untuk menyiapkan barang-barang yang terlalu banyak. Tapi ketika tidak terlalu banyak variasi dan hanya berkutat seperti hal itu atau produknya itu aja, itu juga menjadi handicap. Karena pelanggan hanya ke sana, ke toko tersebut, di perusahaan tersebut hanya ada barang-barang yang tertentu saja. Sehingga variasi menjadi juga hal yang paling penting, tetapi harus dikontrol variasi yang sebanyak apa yang harus disediakan oleh produk tersebut atau toko tersebut. Kemudian selanjutnya, ketersediaan produk. Berapa banyak produk yang harus disediakan dan diprediksikan melakukan pembelian yang pas dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Ketersediaan barang yang banyak tapi kemudian dalam jangka waktu yang terlalu cukup panjang akan merugikan perusahaan karena inventorinya terlalu penuh, barang-barang yang perputarannya cepat tidak masuk karena tidak ada ketersediaan tempatnya, itu juga menjadi problem. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika menentukan variati dan assortment juga perlu melakukan prediksi dari banyak hal, melakukan analisa profitabilitas dari merchandise itu sendiri, kemudian karakteristik fisik store-nya seperti apa, berapa sih yang bisa ditampung variasi dari toko A dan B. Tentu tidak bisa sama, meskipun ada standarnya luasan, tetapi tidak semua tempat sama, karena berdasarkan karakteristik lokasi dan target pelanggan mana yang ingin dicapai, radius mana yang ingin dilakukan, kemudian daya beli di sektor atau lokasi A dengan sektor lokasi B tentu akan berbeda satu dengan yang lainnya. Dan keempat, melakukan merchandising yang lebih lengkap.
Manajemen inventory itu juga menjadi hal yang harus diperhitungkan dari sisi perusahaan, khususnya di bidang retail. Mengapa hal itu menjadi kekhususan atau konsentrasi yang cukup penting? Mengingat inventory di sini adalah satu sisi bisa menimbulkan biaya, satu sisi bisa meningkatkan penjualan dan profit bagi perusahaan. Sehingga analisa inventory menjadi penting dan jadi dasar bagi sales, bagi stores untuk melakukan peningkatan penjualannya. Ketersediaan barang yang cukup banyak dibutuhkan oleh pelanggan atau produk yang ingin dijual dan itu bisa diserap oleh pelanggan, itu menjadi penting. Tapi ketika analisa inventory barang yang dibutuhkan oleh pelanggan tapi ketersediaannya sedikit, itu menjadi tantangan atau handicap. Karena ketika store ingin menjual, barangnya terbatas, pelanggan tidak bisa beli. Ketika diberikan alternatif variasi yang lain, pelanggan tidak melakukan pembelian, dan itu akan merugikan perusahaan, tidak dari jangka pendek tapi jangka panjang juga akan beresiko. Kehilangan opportunity penjualan yang harusnya itu menjadi penjualan tapi tidak jadi penjualan. Dengan demikian, harus ada keseimbangan antara persediaan dan tingkat pelayanan kepada konsumen yang ingin harus dicapai. Itu salah satu peran signifikan dari sebuah atau manajemen inventory ini. Mengendalikan inventory juga menjadi penting mengingat ada analisa, kalau bisa disebutkan analisa ABC kalau istilahnya. Ada prinsip Pareto yang kemudian kita bagi menjadi 3 kelompok berdasarkan volume dan jumlah uangnya, yang kita bisa bagi misalnya kelompok 1 jumlah uang per tahunnya tinggi tapi volumenya kecil, atau kemudian yang kelompok B jumlah uangnya tahunannya sedang tapi volumenya sedang, atau kemudian yang di C jumlah uangnya volumenya rendah tapi volumenya juga besar. Ini beberapa analisa peranan yang harus dilakukan inventory dalam melakukan analisa inventorinya. Kemudian yang ketiga, melakukan pencatatan yang harus akurat. Inventory harus punya kemampuan dan tim dan sistem pencatatan yang akurat, karena itu menjadi dasar untuk inventory melakukan proyeksi ke depan, ketersediaan untuk memenuhi masing-masing toko untuk meningkatkan penjualan masing-masing toko. Ketiga, melakukan perhitungan yang siklus, di mana pencatatan pekerjaan yang terukur dan terarsip bisa melakukan auditing yang berkelanjutan, dan ini menjadi dasar perhitungan siklus yang bagus di kemudian hari atau di proses kedepannya. Ada beberapa tipe pembelian merchandising, misalnya ada beberapa merchandising barang pokok, ada merchandising barang fashion, di mana ini semua bisa diprediksi. Tapi kalau misalnya barang pokok bisa diprediksi karena kebutuhan pokok ya, karena itu akan dilakukan sesuatu keharusan pelanggan itu untuk melakukan pembelian. Tapi ada juga yang tidak bisa dilakukan, contohnya merchandising barang fashion. Permintaannya tidak bisa diprediksi. Ada satu orang yang beli baju tiap tahunnya hanya 1 tahun sekali, atau ada bahkan orang yang membeli baju pakaiannya itu tidak 1 tahun sekali, tapi karena barangnya atau pakaian dianggap tidak layak pakai baru kemudian dia beli, atau sebaliknya dia hanya membeli hanya ketika momen-momen tertentu, after hari raya atau momen ulang tahun atau apa, itu yang tidak bisa diprediksi. Kemudian ada kalau di sini merchandise barang pokok, di mana analisa data penjualan yang lebih bisa kita pakai untuk melakukan forecast secara akurat di kedepannya. Tapi kemudian kalau di barang fashion itu sangat volatility-nya sangat tinggi, perubahannya cukup tinggi, sehingga forecast yang presisi dan pas dari sisi untuk penjualan itu cukup sulit. Bukan tidak bisa dilakukan, tapi cukup sulit dan perlu infrastruktur dan analisa yang cukup kompleks dan melibatkan banyak sektor, baik sales, inventory, toko, distribusi. Semua hal itu menjadi faktor yang saling mendukung satu dengan yang lain untuk meningkatkan penjualannya. Ini beberapa jenis barang yang umumnya bisa dapat dijual, ada national brand, ada merchandising fashion, itu pun kemudian dibagi ada family brand, ada sub brand. Kalau di merchandising barang fashion ada bahkan disebut di sini premium private brand, ada exclusive brand, atau ada generic brand umumnya, atau ada bahkan copycat brand. Ini national brand. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait tentang membangun sebuah branding maupun lainnya dari sisi sektor manajemen. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Thank you.